Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada ibadah kali ini, Kak Geluh akan melayani sebagai liturgos, dan untuk pemain musik akan dilayani oleh Kak Togar, Kak Rio, dan Kak Ferdi. Untuk pelayan firman nanti akan dilayani oleh Bunda Hening. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kakak mengharapkan adik-adik sudah dalam keadaan rapi dan setelah dalam posisi beribadah. Jika sudah, kakak berikan adik-adik kesempatan untuk bersaat teduh dulu ya. Untuk memulai ibadah, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 38, bait yang pertama dan ke-6, nyanyikanlah nyanyian baru. Bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia-Mu. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan, namun biarlah ibadah ini boleh tetap khusyuk Tuhan, dan kiranya Bapa Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga pada akhirnya Bapa ibadah ini boleh Kau layakkan hingga kami bisa fokus untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di Mazmur pujian kita. Mari membuka Alkitab dari Mazmur 78 ayatnya yang pertama. Kakak ulangi, pembacaan Mazmur pujian kita dari Mazmur 78 ayat yang pertama. Jika kita sudah menemukan, mari kita membaca secara bersama-sama Mazmur 78 ayatnya yang pertama. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Ya adik-adik, sedemikian juga pembacaan Mazmur pujian kita. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 225, Semua Baik. Salam anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Waktunya kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan pada kali ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Namun Bunda akan membacakan ayatnya yang pertama sampai yang kelima saja. Selebihnya nanti anak-anak membaca sendiri, dan Bunda juga akan meneruskan dengan membaca secara jelas kepada anak-anak semuanya. Nah, jika kalian sudah membuka Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kami telah terbuka. Kiranya Bapa kuasai kami, baik hamba yang menyampaikan maupun anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu pada kali ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh memampukan kami untuk menanamkan setiap firman yang kami dengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Kitab Imamat pasalnya yang ke-8 ayat pertama sampai dengan kelima. Demikianlah sabda firman Tuhan dengan perikop pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Kitab Imamat menulis tentang peraturan-peraturan dalam peribadatan, juga peraturan-peraturan di dalam memberikan persembahan, juga syarat-syaratnya, juga peraturan-peraturan tentang kekudusan umat Tuhan. Di mana jikalau umat Tuhan menentang atau melanggar hukum-hukum yang Tuhan berikan, umat Tuhan akan menerima sanksi. Di dalam ayatnya yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi Tuhan yang memiliki inisiatif, Tuhan yang memiliki kemauan, Tuhan yang memilih, yang memilih Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam melalui Musa. Dan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Musa di hadapan para umat, di hadapan jemaat Israel yang begitu banyak. Di dalam ayatnya yang ketiga, di sini menyatakan bahwa seluruh umat Israel berdiri di depan pintu kemah, di depan pintu kemah pertemuan. Jadi pentahbisan Harun dan anak-anaknya disaksikan oleh seluruh umat Israel. Dan pentahbisan itu syarat-syaratnya begitu banyak. Di dalam ayatnya yang kedua, di situ dijelaskan, jadi Musa harus mempersiapkan pakaian-pakaian, minyak urapan, lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pentahbisan Imam Harun dan anak-anaknya. Tidak sampai di situ saja. Biar anak-anak tahu betapa rumitnya, betapa mahalnya, betapa detailnya ibadah pada zaman Perjanjian Lama. Dan pada waktu itu umat Tuhan sungguh-sungguh taat. Jadi ibadah yang lama itu diikuti dengan penuh keteraturan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya Musa membasuh Harun dan anak-anaknya untuk penyucian. Setelah Musa membasuh
Harun dan anak-anaknya, Musa mengenakan pakaian kepada Harun dan anak-anaknya juga. Bukan hanya pakaian saja ya, jadi harus memakai ikat pinggang, memakai tutup kepala juga. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah itu, Musa harus menyucikan bait Allah, menyucikan kemah pertemuan, juga menyucikan mezbah, tempat berlangsungnya upacara pelaksanaan pentahbisan imam terhadap Harun dan anak-anaknya. Tidak sampai di situ, anak-anak. Jadi rangkaian upacara ini teramat panjang, teramat detail, teramat rumit. Selanjutnya, Musa mengambil lembu jantan. Tadi korbannya ada 3, ya, ada 3 lembu jantan dan 2 domba jantan. Itu syaratnya harus yang terbaik, yang tanpa cacat. Jadi domba persembahan, lembu persembahan itu harus yang terbaik. Itu yang harus diberikan kepada Tuhan, yang terbaik, persembahan terbaik, anak-anak. Kalau menurut kita kan maunya simpel di dalam beribadah, maunya cepat selesai. 3 korban bakaran, 3 korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan ini tidak disembelih bersama-sama. Jadi nanti kalau anak-anak membaca lebih lanjut sampai ayatnya yang ke-30, di situ anak-anak akan tahu betapa rumit ya, betapa lama ibadah pada zaman perjanjian lama. Yang disembelih pertama-tama yaitu lembu jantan ya, sebagai korban penghapus dosa. Kenapa itu sebagai korban penghapus dosa? Karena imam yang terpilih, yang dipilih Tuhan, ya, itu harus dalam keadaan suci dan harus menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Demikian juga bukan hanya sampai di situ, tapi harus membawa umat kepada kesucian, kepada kebenaran. Itu yang harus disampaikan hari demi hari oleh imam pilihan Tuhan. Rumitnya pentahbisan, rumitnya upacara peribadatan pemilihan imam, Harun dan anak-anaknya sebelum menyembelih korban penghapus dosa harus meletakkan 2 tangannya pada kepala lembu tersebut. Setelah itu baru disembelih. Setelah disembelih, darahnya dipercikkan di pelataran kemah suci dan pada mezbah. Setelah korban disembelih, darahnya dipercikkan pada halaman kemah suci, juga pada mezbah. Di samping itu darah dicelupkan oleh tangan Musa kepada kuping kanan Harun dan anak-anaknya, jempol tangan dan jempol kaki sebelah kanan. Bagaimana anak-anak? Rumit kan ibadah itu? Itu semua bukan keinginan Musa. Jadi peraturan-peraturan yang dilakukan Musa terhadap Harun dan anak-anaknya adalah perintah Tuhan yang diikuti oleh gereja sampai sekarang ini. Dengan buktinya yaitu minggu yang lalu ada penubuhan pengurus ke-6 Pelkat, juga para pelayan. Bukan hanya itu saja. Nanti jikalau ada pergantian pendeta juga harus ditahbiskan. Ada presbiter baru juga harus ditahbiskan, diteguhkan. Supaya apa? Supaya para imam ini membawa kebenaran di hadapan umat, dan umat selalu mengikuti kebenaran-kebenaran yang diteladankan oleh orang-orang pilihan Tuhan ini. Sehingga umat selalu dalam keadaan benar dan suci di hadapan Tuhan. Anak-anak di dalam Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anak-anak, jadi orang-orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus pada masa perjanjian baru sekarang ini adalah imam juga, ya, disebut imam. Ya. Di sini menyatakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya. Apa itu imamat yang rajani? Ya? Di dalam bahasa Indonesia kita malah kesulitan untuk mengambil maknanya. Tetapi di dalam kitab berbahasa Inggris ini akan nyata, ya. Kalau di dalam bahasa Inggris imamat yang rajani itu disebut dengan royal priesthood, ya, yang artinya adalah imam kerajaan. Ya. Jadi imam kerajaan, bukan kerajaan di dunia ini, tapi kerajaan sorga, kerajaannya Allah. Jadi kalau pemerintah di dunia ini saja memilih orang-orangnya adalah orang-orang yang terbaik, yang berkualitas, apalagi orang-orang atau imam-imam yang menjadi anggota kerajaan Allah. Mereka harus hidup taat dan kudus. Jadi ingat ya anak-anak bahwa kalian, Bunda, adalah imamat yang rajani, yaitu imam kerajaan. Jadi kita harus bisa membawa teman-teman di sekitar kita untuk melakukan kebenaran, supaya mereka datang kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat tingkah laku yang baik, ya, lewat perilaku yang baik. Ya. Supaya apa? Supaya nyata ya bahwa orang-orang pengikut Tuhan Yesus, anak-anak pengikut Tuhan Yesus adalah anak-anak yang selalu melakukan kebenaran. Meskipun kita banyak dikucilkan, tetapi kita harus membalas kasih, ya, dengan kasih, menyatakan kasih kepada siapapun meskipun orang-orang membenci kita. Jadi anak-anak, supaya kalian bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran, kalian harus melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita untuk memampukan kita melakukan seluruh kebaikan dan kebenaran yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya kita menjadi nyata, menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Akhirnya apa? Akhirnya dunia ini akan nyaman kalau kita membawa damai dan berhasil. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menetapkan firman itu di dalam hati kami masing-masing, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami menjadi baru hari demi hari, agar kami boleh menjadi persembahan yang harum dan kudus bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus, di masa pandemi ini, hamba juga membawa anak-anak yang sekarang ini boleh belajar di rumah melalui daring. Tuhan kiranya berikan kesabaran, kekuatan, kemampuan untuk melakukan setiap tugas yang Bapak Ibu Guru berikan. Dan bagi anak-anak, jikalau ada yang sakit, biarlah Bapak yang akan memberikan pemulihan, Bapak yang akan memberikan kesembuhan. Bapak juga memberikan kesabaran menanti kesembuhan Tuhan. Ya Bapak di dalam Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Biarlah Bapa yang akan senantiasa menyempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita memasuki di persembahan. Mohon dipersiapkan dulu persembahannya adik-adik ya. Nanti persembahan adik-adik diserahkan ke orang tua dan orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Sembari adik-adik menyiapkan persembahan, mari bernyanyi dari Gita Bakti 39. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahan-Nya.
mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu baru saja memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh layak di hadapan Engkau. Persembahan ini semoga bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang telah memberikan kami berkat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan kedua berkumandang suara dari seberang. Kita tutup ibadah kali ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami ke hadapan-Mu Bapa, dan tak henti-henti kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Baru saja kami boleh menikmati berkat-Mu yang indah, yang boleh membangun iman dan rohani kami, agar kami senantiasa dilayakkan untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mulia, kami menyerahkan hidup kami seminggu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya hidup kami sampai hari ini juga karena semata kuasa Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan dengan penuh iman, dengan penuh kenyamanan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang selalu sanggup merasakan akan rintih jerit hati kami. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami juga yakin dan percaya di masa pandemi yang kami rasakan panjang ini Bapa akan membawa kami, menuntun kami, menguasai kami, agar kami senantiasa dalam keadaan sehat, agar kami senantiasa boleh bersukacita di hadapan-Mu, sehingga kami senantiasa boleh mendekat kepada-Mu, merenungkan, membaca firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, sungguh kami hanya boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sungguh dasar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Happy Sunday adik-adik, terima kasih sampai saat ini masih mengikuti ibadah walaupun secara online, namun biarlah sukacita kita tidak berkurang ya. Jangan lupa minggu depan kita akan tetap ibadah online, dan untuk pengumuman akan diinfokan melalui Instagram PT RPT Immanuel Bung Karno, dan yang kedua di grup WhatsApp. Jika ada adik-adik yang belum masuk dalam grup WhatsApp, bisa menginfokan baik di komen YouTube ini maupun di DM Instagram. Oke, stay healthy, stay happy, and God bless you.